Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran sistem operasi saya. Jadi, di sini saya Hade Pardi Deslari dari Prodi Informatika dengan NIM 23552011100015. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Di sini saya akan merangkum semua materi tentang mata kuliah sistem operasi dari pertemuan pertama hingga habis. Mari kita mulai. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas pengantar kuliah. Nah, yang pertama adalah peraturan perkuliahan, di mana kehadiran wajib minimal 75%. Tugas dan kuis harus dikumpulkan tepat waktu. Etika di kelas, aktif, disiplin, dan menghargai. Yang kedua ialah metode perkuliahan. Ceramah, diskusi, presentasi. Partisipasi aktif mahasiswa, buku teks, dan materi online. Yang ketiga ialah materi perkuliahan, mana ini adalah topik-topik utama materi, relevansi dan manfaat materi, dan tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, tugas perkuliahan. Tugas ini ada dua, yaitu tugas individu dan tugas kelompok. Presentasi dan proyek akhir, jadwal pengumpulan, dan kriteria penilaian. Lanjut ke pertemuan yang kedua. Di pertemuan ini sudah memasuki materi mata kuliah sistem operasi yang pertama, yaitu struktur sistem komputer, di mana komponen yang ada di dalam komponen komputer dibagi menjadi tiga, yaitu komponen input, proses, dan output. Di mana ketiga komponen tersebut saling bekerja sama untuk menghasilkan sistem komputer. Tujuan sistem komputer ini yaitu mengolah data, dan proses kerjanya dimulai dengan input-output dan CPU yang berjalan secara bersamaan, lalu dilanjutkan dengan pemindahan data dari memori, input-output, lalu ke CPU. Untuk menjaga keamanan sistem komputer, biasanya kita mengontrol akses pengguna atau proses sumber yang diizinkan untuk mencegah bahaya eksternal maupun internal, serta virus dan peretas. Lanjut ke pertemuan yang ketiga, yaitu sejarah perkembangan sistem. Sistem merupakan komponen yang fundamental dalam teknologi komputer yang berfungsi sebagai jembatan antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Perkembangannya mencerminkan kemajuan teknologi, dimulai dari era awal komputer hingga era mobile dan cloud computing. Saat ini, sistem operasi memiliki fungsi utama seperti manajemen proses, memori, dan perangkat input maupun output, yang memungkinkan optimalisasi kinerja sistem. Keragaman klasifikasi sistem operasi baik dari segi pengguna, proses, prosesor, tipe layanan maupun lingkungan menunjukkan fleksibilitasnya dalam memenuhi berbagai kebutuhan komputer. Perkembangan ini tidak hanya memungkinkan efisiensi dan kinerja, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap keamanan data, teknologi informasi, dan inovasi seperti IT dan komputasi. Namun, seiring dengan kemajuan tersebut, sistem operasi menghadapi tantangan baru seperti keamanan, privasi data, dan adaptabilitas terhadap teknologi yang terus berkembang. Nah, pada pertemuan keempat ini, yaitu proses dan penjadwalan. Proses pada dasarnya ialah perangkat lunak yang sudah berjalan. Dengan kata lain, kita menulis program komputer dalam bentuk berkas teks, sehingga ketika kita menjalankannya, program tersebut berubah menjadi proses yang menyelesaikan semua tugas yang ditentukan dalam program. Saat itu, proses berjalan. Proses tersebut akan melalui banyak status yang berbeda dan memiliki tahapan yang berbeda juga.
Saat proses dimulai atau dibuat, proses tersebut berada dalam status awal. Lalu proses siap sedang menunggu sistem operasi untuk menugaskan prosesor agar dapat berjalan. Tetapi penjadwal dapat menghentikannya untuk menugaskan CPU ke proses lain. Lalu status proses diatur untuk berjalan dan prosesor mengeksekusi instruksi proses tersebut. Dan proses dipindahkan ke kondisi berakhir, di mana proses menunggu penghapusan dari memori utama setelah menyelesaikan eksekusinya atau dihentikan oleh sistem operasi. Nah, pada pertemuan yang kelima ini ialah materi sinkronisasi pesan. Sinkronisasi pesan adalah konsep penting dalam sistem operasi karena proses ini ialah unit eksekusi program dan sinkronisasi yang akan memastikan bahwa proses tersebut dapat berbagi sumber daya dengan aman dan efisien. Sinkronisasi mengacu pada koordinasi dan komunikasi, dan ada juga masalah yang muncul pada dasar sinkronisasi ketika proses mengacu pada sumber daya seperti variabel, file, atau perangkat keras. Sinkronisasi juga menyediakan cara untuk berkomunikasi dan berkoordinasi untuk menghindari konflik dan menjaga integritas data. Lalu ada semafor, dan semafor adalah variabel integer yang digunakan untuk mengontrol akses ke sumber daya. Ada dua operasi dasar semafor, yaitu wait dan signal. Yang dimana wait ini adalah untuk mengurangi nilai semafor, sedangkan signal ialah menambahkan nilai semafor. Baik, lanjut ke pertemuan yang keenam. Nah, pertemuan ini ialah materinya thread. Thread ialah komponen penting untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi aplikasi melalui multitasking, terutama pada sistem multiprosesor. Namun, menjadi tantangan utama dalam implementasinya. Konsep dasar thread ialah satu proses yang terdapat beberapa thread yang berjalan paralel, dan keuntungan utama dari thread ini yaitu meningkatkan kinerja dan responsivitas aplikasi. Manfaat thread ialah peningkatan kinerja, pengurangan waktu respon, dan pembagian tugas yang lebih efisien. Nah, kita sudah memasuki pertemuan ke-7 dan ke-8. Jadi, di pertemuan ke-7 dan 8 ini ialah kuis dan UTS. Di pertemuan 7, Bapak selaku dosen mata kuliah sistem operasi mengadakan sebuah kuis sebelum menjelang UTS. Dan di pertemuan 8 nanti, kita akan menghadapi UTS, di mana tugas UTS ini sudah diberikan di sebelum masuk mata kuliah sistem operasi. Dan tugas UTS-nya ialah membuat video per satu kelompok. Dan di setiap kelompok itu, kita sudah dibagikan materi masing-masing per kelompok. Jadi tidak ada waktu untuk tidak mengumpul. Di pertemuan yang ke-9 ini ialah operasi file. Adalah bagian yang sangat penting dalam sistem operasi dan pengembangan perangkat lunak. Memahami berbagai jenis file, operasi dasar seperti membuka, membaca, menulis, dan menutup. Dan terakhir menghapus file. Serta penanganan error yang efektif memungkinkan kita untuk bekerja dengan file secara efisien dan aman. Kita lanjut ke pertemuan yang ke-10. Ada materi tentang deadlock. Deadlock adalah kondisi di mana dua atau lebih proses dalam sistem operasi yang tidak dapat melanjutkan eksekusi karena saling menunggu sumber daya yang sedang dipegang oleh proses lain.
Deadlock bisa terjadi karena akibat kombinasi 4 kondisi: mutusi excitation hot and white, no preemption, dan circular white. Dampak yang terjadi jika deadlock ialah penurunan kinerja sistem, aplikasi tidak responsif, dan risiko kehilangan data ada. Ada beberapa teknik mencegah terjadinya deadlock, yaitu menghilangkan mutual exclusion, mencegah hot and white, dan menghindari circular white. Lanjut ke pertemuan yang ke-11. Manajemen memori adalah proses yang mengatur penggunaan memori, terutama pada RAM, agar setiap aplikasi mendapat cukup memori dan dapat beroperasi secara efisien. Tugas memori yaitu meliputi alokasi atau dialokasi memori, optimasi sumber daya, dan pelacakan penggunaan memori. Ada beberapa teknik manajemen memori yang umum kita gunakan, yaitu pegging, membagi memori menjadi halaman-halaman kecil, lalu segmentasi, membagi memori menjadi segmen-segmen logis sosial, struktur program, dan swapping, memindahkan proses dari RAM ke disk ketika RAM penuh. Di pertemuan yang ke-12 ini, kita membawakan materi virtual memory. Virtual memory adalah sistem yang memungkinkan penggunaan sebagai memori sekunder seperti hard disk sebagai tambahan memori utama RAM. Secara virtual, sistem ini dirancang untuk mendukung efisiensi dalam pengelolaan memori, terutama ketika memori fisik yang tersedia terbatas. Teknik ini pertama kali dikembangkan oleh John Ford Herringham pada tahun 1961 dan populer berkat Peter Jedani. Meski demikian, pengelolaan yang baik diperlukan untuk menghindari dampak negatif seperti tracing. Lanjut ke pertemuan yang ke-13, yaitu File System Security. File System Security adalah struktur yang mengatur penyimpanan, akses, dan pengelolaan data pada perangkat komputer. Sistem ini berperan penting dalam menjaga data tetap terorganisasi, aman, dan tersedia bagi pengguna yang sah. File system populer seperti NTFS, ext4, dan APFS memiliki fitur keamanan bawaan seperti enkripsi, kontrol akses, dan dukungan integritas data yang memberikan perlindungan tambahan terhadap ancaman. Ada 3 prinsip keamanan file system, yaitu kerahasiaan confidentiality hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki otorisasi. Lalu integrity, data dilindungi dari modifikasi yang tidak sah untuk memastikan keakuratan. Dan yang terakhir yaitu ketersediaan availability data, harus selalu tersedia bagi pengguna yang sah. Lalu kita lanjut ke pertemuan yang ke-14. Input-output dalam sistem. Input adalah data atau informasi yang dimasukkan ke dalam sistem komputer melalui perangkat input untuk diproses. Data ini dapat berupa teks, suara, gambar, atau data lingkungan yang ditangkap melalui perangkat seperti keyboard, mouse, scanner, mikrofon, dan sensor. Sedangkan output adalah hasil dari proses data yang dilakukan oleh sistem komputer. Output dapat berupa informasi dalam bentuk visual, suara, atau bentuk lain yang seperti monitor, printer, speaker, proyektor, atau vibrator. Output ini berfungsi untuk menyampaikan hasil pemrosesan data kepada pengguna dalam format yang mudah dimengerti. Jadi di pertemuan yang ke-15 dan ke-16 ini ialah kuis dan ulangan akhir semester, di mana pertemuan ke-15 mata kuliah sistem operasi mengadakan sebuah kuis sebelum menjelang UAS. Dan di pertemuan yang ke-16-nya Bapak mengadakan ujian akhir semester, di mana ujian akhir semester itu berbasis individu. Masing-masing mahasiswa disuruh membuat video dari pertemuan pertama sampai selesai. Sekian video rangkuman materi dari saya, Hadepar Deslari. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.